Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman dan dosen pengampu yang saya hormati. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat. Puji syukur kita panjatkan ke Tuhan yang Maha Esa, serta salawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sebagai moderator, Nur Afiati sebagai pemateri pertama, dan Alman Syahdiawan sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Tren Pendidikan di Masa Depan. Nah, teman-teman, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak Nur Afiati membacakannya. Kepada Nur Afiati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dan pengertian tren. Pendidikan adalah proses sepanjang masa. Proses itu bermakna dinamis, yaitu berjalan baik secara linear atau eksponensial. Sifat dinamis untuk pendidikan juga bermakna bahwa kehidupan harus direspon dengan cepat dengan pelayanan pendidikan yang responsif. Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam sebuah negara. Hak untuk mendapatkan pendidikan dilindungi oleh undang-undang. Nah, sekarang pengertian tren yang akan dibacakan oleh Nur Afiati. Tren. Tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Fakta adalah hal yang sangat mendasar dalam berbagai pendekatan analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai salah satu gambaran ataupun informasi yang terjadi pada saat ini, yang biasanya sedang populer di kalangan masyarakat. Selanjutnya, tren pendidikan masa depan yang akan dibacakan oleh Nur Afiati. Baik, saya akan memasuki materi kedua, yaitu tren pendidikan di masa depan. Tren pendidikan di masa depan tidak akan dapat terlepas dari unsur teknologi. Dengan berkembangnya teknologi digital, hal yang dulunya tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang dulu rumit menjadi mudah. Perkembangan teknologi saat ini sangat pesat, baik informasi teknologi maupun komunikasi. Teknologi dalam bentuk multimedia mampu memberikan suatu informasi yang mudah dipahami, hingga pelajar akan mudah menerima informasi pembelajaran tersebut. Hal terpenting dalam pembelajaran interaktif, media pembelajaran itu sendiri, melalui teknologi digital, dapat dihasilkan suatu media pembelajaran untuk mewujudkan objek belajar. Media adalah sarana untuk mengirim pesan dalam perspektif belajar mengajar, menyampaikan konten kepada siswa untuk mencapai pengajaran yang efektif. Oke, selanjutnya tren teknologi pendidikan tahun 2021 yang akan dibacakan oleh Nur Afiati. Belum pi on anu apa?
Belum on. Nur Afiati bisa on mic dulu. 10 hal yang akan menjadi tren di masa kini. Yang pertama, e-learning. Yang kedua, video assisted learning. Yang ketiga, blockchain teknologi. Yang keempat, big data. Yang kelima, artificial intelligence. Yang keenam, learning analytics. Yang ketujuh, gamification. Yang kedelapan, augmented reality dan virtual reality. Yang kesembilan, STEAM. Dan yang terakhir, social media in learning. Nah, selanjutnya pendidikan di era revolusi industri yang akan dibacakan oleh saudara kita Alman Syahdiawan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan metode pembelajaran pendidikan di era revolusi industri 4.0. Metode pembelajaran pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Metode pembelajaran pendidikan yang tepat. A. Perbaikan sumber daya manusia. B. Peran pemerintah dalam mengubah metode pembelajaran pendidikan. Lanjut. B. Solusi lembaga pendidikan menghadapi revolusi industri 4.0. Salah satu solusi bagi lembaga pendidikan dalam menghadapi revolusi pendidikan 4.0 adalah dengan menggunakan big data. Big data sendiri merupakan sistem teknologi yang diperkenalkan untuk mengulangi ledakan informasi. Seiring dengan pertumbuhan ekosistem pengguna mobile dan data internet yang semakin tinggi. Di masa mendatang, peran dan kehadiran guru di ruang kelas akan semakin menantang dan membutuhkan kreativitas yang sangat tinggi. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan berupa unit merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah adalah gerakan interaksi baru bagi penguat, bahkan menggeser gerakan literasi lama. Lanjut. Kendala implementasi tren teknologi informasi dalam dunia. Kendala implementasi tren teknologi informasi dalam dunia. 1. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki lembaga pendidikan. Di samping belum meratanya akses teknologi di setiap lembaga pendidikan di Indonesia. 2. Akses internet belum merata dan masih relatif mahal di beberapa tempat. Meskipun tren yang ada adalah akses internet mulai menyebar dengan harga yang mulai murah, namun pada kenyataan masih banyak tempat di Indonesia yang belum memiliki saluran telepon. 3. Kurangnya materi pembelajaran yang lengkap dalam bahasa Indonesia, sehingga dibutuhkan kemampuan bahasa Inggris bagi mereka yang hendak
mengakses dengan manfaat media dari luar. Guru, dosen, staf pengajar, dan peserta didik masih memiliki keterampilan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian, proses penyampaian materi kuliah akan terlambat. Masalah ini diharapkan dapat berangsur-angsur terselesaikan. Untuk itu perlu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan guru, dosen, staf pengajar, dan peserta didik. 5. Biaya pengembangan dan pengadaan berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi belum disediakan secara maksimal oleh pemerintah. Next. Nah, terima kasih untuk pembacaan materi dari Almansyah Diawan. Kesimpulan, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses manusia dewasa yang mampu hidup mandiri sebagai anggota masyarakat di dalam lingkungan alam sekitar, di mana individu itu berada. Kemudian tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasar fakta. Mungkin itu tadi pembacaan materi dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Kepada saudari dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, Wati dari kelompok 2. Pertanyaan, mengapa pendidikan Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara? Pertanyaan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Ira. Mungkin akan dijawab oleh Nur Afiati. Kepada Nur Afiati dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Irawati, yaitu mengapa perkembangan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Jawabannya, karena kualitas pendidikan di Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru dan prestasi siswa, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Nah, bagaimana saudara Ira? Apakah puas dengan jawabannya atau ingin disanggah? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya menerima. Nah, teman-teman, tadi presentasi dari kelompok 5, benarnya itu dari teman-teman saya. Jika ada salah dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.